Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahmah. Saya dari kelas 12 Madrasah Aliyah Wahid. Teman-teman pernah mendengar nggak sih apa itu khilafah? Atau mengintip perdebatan khilafah di negeri ini? Sebenarnya apa sih itu khilafah? Khilafah berasal dari bahasa Arab yaitu khalafa yakhlifu khilafatan, yang artinya menggantikan. Khilafah sendiri merupakan preposisi dari kata khalifah yang digunakan sebagai sebuah sistem kepemimpinan untuk seluruh kaum muslimin di dunia dengan menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, menjadikan Islam sebagai ideologi negara dan syariat sebagai dasar-dasarnya, serta mengikuti cara kepemimpinan Rasulullah SAW. Sedangkan dalam konteks sejarah digunakan untuk proses menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai kepala negara dan mengatur urusan-urusan dunia lainnya juga agama. Pada masa sekarang, istilah khilafah sama dengan artinya dengan pergantian kepemimpinan. Menurut kesepakatan 4 imam mazhab besar, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, hukum menegakkan khilafah bagi setiap kaum muslimin adalah wajib. Dalam sistem pemerintahan khilafah sendiri, pimpinan tertinggi dipegang oleh khalifah. Teman-teman tahu nggak sih apa itu khalifah? Khalifah berarti sebagai pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin negara dan memimpin agama. Dalam sejarah, kita mengenal tokoh-tokoh yang mengganti kepemimpinan Rasulullah pada masa periode awal, atau yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu para pemimpin yang bijaksana. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam kepemimpinan khilafah, ada beberapa majelis dan dewan di bawah pimpinan khalifah. Salah satunya yaitu Majelis Syura. Menurut bahasa, Majelis Syura adalah tempat musyawarah, sedangkan menurut istilah, Majelis Syura adalah lembaga permusyawaratan rakyat atau badan yang ditugasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui musyawarah. Dengan demikian, Majelis Syura ialah suatu lembaga negara yang bertugas untuk memusyawarahkan kepentingan rakyat. Di negara Indonesia, lembaga ini dikenal dengan Lembaga Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Ada juga Ahlul Halli wal Aqdi. Seperti kata Al-Mawardi, Ahlul Halli wal Aqdi adalah sekelompok orang yang bermusyawarah untuk memutuskan suatu masalah yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Di negara Indonesia, Ahlul Halli wal Aqdi dikenal sebagai Dewan Permusyawaratan Rakyat atau DPR. Lalu, bagaimana jika khilafah ditegakkan di Indonesia? Memang, Indonesia adalah negeri mayoritas muslim. Tapi ingat, mayoritas muslim bukan berarti seluruh penduduknya beragama Islam. Ada 5 agama lain yang dianut oleh penduduk Indonesia. Lalu bagaimana jika kaum muslimin Indonesia ingin tetap bersikukuh untuk menegakkan khalifah di negara Indonesia? Maka itu akan menjadi salah satu faktor perpecahan di negeri ini. Dan itu merupakan suatu ancaman yang berbahaya bagi kita. Sedangkan jika kita lihat dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah, ada salah satu kaidah yang berbunyi ad-dararu yuzalu, yang artinya bahaya itu harus dihilangkan. Jika kita menggunakan kaidah tadi dalam konteks ini, maka menegakkan khilafah di negara Indonesia itu tidak boleh, karena hal itu dapat menyebabkan perpecahan dan itu adalah suatu bahaya bagi kita. Lalu, bagaimana jika seperti itu? Padahal hukum menegakkan khilafah itu wajib bagi kaum muslimin. Apakah orang-orang muslim di Indonesia harus pindah ke negeri Islam dan menegakkan khilafah di sana? Tentu tidak mungkin, bukan? Maka dari itu, kita harus bisa mengambil tindakan yang bijaksana dengan tetap menjalankan kewajiban, tapi kita tidak boleh merusak sistem dan keadaan yang ada. Indonesia sendiri adalah negara republik, dengan pemimpinnya yang disebut presiden. Nah, pengangkatan presiden sebagai pengganti kepala pemimpin sebelumnya itu memiliki tujuan-tujuan yang jelas dan dasar-dasar yang berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, yang nantinya akan membuat masyarakat hidup menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan aman. Di sisi lain, hal itu juga akan membuat pemerintahan semakin kuat dan stabil, karena adanya kepercayaan dari masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan tujuan ditegakkannya khilafah, yaitu upaya pengendalian oleh pemerintah untuk membuat masyarakat itu sadar untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta keberagaman ras, budaya, adat, yang itu merupakan anugerah dari Allah. Jadi, dimanapun kita tinggal,
Sudah seharusnya kita mematuhi dan menaati sistem dan apa yang telah ditetapkan di negara itu untuk mencegah terjadinya perpecahan. Sistem pemerintahan presiden di Indonesia bisa juga menjadi pengganti sistem khalifah yang harusnya ditegakkan bagi kaum muslimin di Indonesia. Jadi sudah seharusnya kita mematuhinya. Dan jika ada perbedaan tentang hukum-hukum agama, sebaiknya kita kaum muslimin tetap teguh pada syariat Islam saja. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Allah memberi kita akal untuk kita berpikir. Tinggal kita yang memilih mau menggunakan akal itu untuk melakukan tindakan yang bijaksana atau malah melakukan kerusakan. Mari teman-teman, kita belajar bersama untuk menjadi orang yang selalu lebih baik daripada sebelumnya dan bisa untuk menjadi orang yang selalu bijaksana dalam tindakannya. Cukup sekian, mohon maaf bila banyak terjadi kesalahan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang kami sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.